Banyak orang siap menikah tapi belum siap berumah tangga. Maka saya kasih tahu pengantin saringgit, Mas, tahu ternyata nikah itu nikmat. Nikmat syahdu. Masih gadis tak? Masih gadis. Kamu dibadikin. Jadi ini referensinya barantean. Tapi ternyata nikah itu 10% yang nikmat, yang 90% enak banget. Alah. Ya. Kalau saya saja sama Mbak Mia, saya cerita misalnya sama Mbak Mia. Kemarin pas malam Kamis, malam pertama, ternyata Mbak Mia saking groginya, walaupun udah nikah sah menurut agama dan pemerintah, karena kamar panawung lanang. Saking groginya Mbak Mia sampai matanya mules kepingin untuk tak pernah hadapan pengantin lanang masa ngantuk sembarangan. Akhirnya maaf itu teh dikimput. Barang itu teh dikimput malah bisa diajak kompromi. Itu teh dikimput malah bunyinya panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahalla bika wa harrama sifat. Bu Ari masalah lip lipati paham sih channel ini sesedikit mohon mekar hadro isda وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Hadirin yang berbahagia, para alim, para ulama, ikatan satu rahmatul ikatan satu mulia. Wabillahi taufiq kira panjenenganipun Bapak Kyai Yusuf Muni ikatan satu rahmatul ikatan satu barokah doanya. Ya anak lebih wahyu atuh. Panjenenganipun Bapak Kyai ikatan satu hormatil izin, ikatan satu takdir barokah doanya. Wabillahi taufiq hadirin panjenenganipun Bapak Kyai Ahmad Syamaat ikatan satu hormatil izin, ikatan satu takdir. Terima kasih sekali para kiai, para Bapak Kyai yang berkesempatan menggunakan bekal. Yang berterima kalau sebatas mengarimipun saya itu bertanya-tanya tentang Allah dan pundi-pundi tentang motor izin tentang mengucapkan barokah ilmu. Wabil atas kepada forum komunikasi pimpinan kecamatan Babakan. Wabil atas kepada panjenenganipun Bapak Kapolsek dari sektor kecamatan Babakan yang alhamdulillah hadir secara langsung beserta anggota dari sektor kecamatan Babakan yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabillahi taufiq kepada Bapak sama Bapak yang mewakili, Bapak Darwan Bapak yang mewakili yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabillahi taufiq kepada aparatur pemerintah desa Kembongan Mekar. Wabillahi taufiq kepada panjenenganipun Bapak Kamaludin. Tolong kami silite kuning. Kemarin kami saya ketemu maning. Udara Anjolo Goa, Pak Guru kondangan yang kira kopi dan sambutan Jawa. Bapak Kamaludin beserta Ketua Tim Penggerak PKK Desa Kembongan Mekar beserta perangkatnya, Bapak Sadis, Bapak Kadus, Bapak Ketua Tim, Bapak Ketua DPD, Bapak Kaul, Bapak Tahu, Bapak RW, Bapak RT di Desa Kembongan Mekar. Moga-moga berkahnya pangkat menjadikan maslahat dan nambaikan kalahan Allahumma. Wabil atas kepada Shahibul Hajat, Shahibul Walimah,
ngarepan bayarin nyong. Panjenenganipun Bapak Haji Marsono, oke Ibu Hajah Mastikah sakeluargi. Mudah-mudahan Bapak Haji Marsono, Ibu Hajah Mastikah sakeluargi diberikan sehat panjang yuswa, yusaya manfaat yang barokah, diberikan putra putri yang soleh-solehah. Amin Allahumma. Wabil afas kepada mempelai berdua pinanganten salimbit panjenenganipun ten Ayuniati Putri kadaupaken kadang ten Bagus Rispanggi Supriyatna yang alhamdulillah telah melaksanakan akad nikah yang terkabul tepatnya pada hari Rabu malam ini, tepatnya tanggal 5 Juli 2023. Mudah-mudahan pinanganten salimbit selalu ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditetapkan ihsannya, diberikan mawaddah warohmah wasakinah, segala hajat terasa diijabah Allahumma amin. Wabillahi kepada keluarga besar dari media Sayyidina Nahdlatul Ulama Ranting Kebongan Mekah. Wabillahi kepada keluarga besar Muslimat Nahdlatul Ulama Fatayat Nahdlatul Ulama, keluarga besar Gerakan Pemuda Ansor, rekan-rekan Bansur Ibnu PBNU Karang Taruna dan sampai Limas, dan keluarga besar dari Jamaah Maulid Tujuan yang kami banggakan. Lalu lupa kepada pengunjung pengantin aku, pengunjung pengantin putri yang saya hormati. Lalu lupa kepada para gelitik, para relang, tukang raja-raja, tukang iris-iris jenang, tukang pacar, tukang godok lidah, tetek bengekenang pedangan yang kami banggakan. Lalu lupa kepada seluruh keluarga besar, santriwan-santriwati, jombloan-jomblowati, bakaku, mbak putri, nuprawan-perawan, moga-moga cepat payu lagi. Amin. Si bujang-bujang moga-moga cepat payu rabi. Amin. Si budaranda enggal uli ganti. Amin. Si tua-tua moga-moga cepat. Rezeki enggal rumah kaji Allahumma. Para bapak haji, bu haji, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat para muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Ada satu ungkapan bahwa at-tawab qadru ta'ab, besarnya pahala tergantung dari tingkat kesulitan antuk beribadah. Tumplek-blek ramuh di kediaman Bapak Haji Marsono, Ibu Mastikah sakeluargi dalam rangka panjenengan memberikan idi pangestu, memberikan barokah doa kepada pinanganten sarimbit sampai datang untuk orang tunangan. Jadi mohon izin kalau ngajinya yang hadir begitu banyak begini, kira-kira ngajinya nanti selesai pragat jam berapa? Kelas. Ya? Jam 1 subuh. Bisa apa? Karunya pengantin ibu. Untuk kapan? Gue belum Lagi tunangan. Oh, ini anu nih. Iya. Gue belum ketemuan bah. Iya. Jawa. Jawa. Wong Jawa kabeh. Soalnya anggone kudunya ketat sih. Oh. Aman. Ngomongnya pakai bahasa Jawa. Terus sekolah nek ngomong bahasa apa jenengan kira-kira paham boten? Iya betul. Temenanan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sampai jam 1 subuh tidak ada halangan satu apa. Acaranya berkah, gawa manfaat, gawa maslahah. Allahumma amin Allahumma. Banyak orang siap menikah tapi ternyata belum siap berumah tangga. Kemarin kejadian di Jawa Timur, ada seorang ibu muda mengalami baby blues. Ternyata membendoi anak, dheweke bingung cara ngurmatin tinggal. Ternyata anaknya nangis, gak meneng-meneng, tapi mertuanya protes. Sampai mertuanya ngomong, sampean kan mamane, masa anaknya nangis orang bisa meneng-menengi? Akhirnya mertuanya protes, tanggane ternyata nggak mendukung adanya ibu muda. Akhirnya sang ibu muda stres sampai depresi, anaknya nangis nggak meneng-meneng, langsung nang mamane dicemplung na sumur, meneng tekan sampai. Nah, alhamdulillah. Banyak orang siap menikah tapi belum siap berumah tangga. Maka saya kasih tahu pengantin sarimbit, Mas, siapa panggilnya tadi? Anggi, Mas Anggi, Mbak Nia, betul. Mas Anggi, Mbak Nia, saya kasih tahu ternyata nikah itu nikmat.
Nikmat syahdu. Masih gadis tak? Masih gadis. Kau dewa dikit. Jadi ini referensinya berantean. Tapi ternyata nikah itu 10% yang nikmat, yang 90% enak banget. Alah. Ya. Menurut saya saja sama Mbak Mia. Saya diceritakan misalnya sama Mbak Mia. Kemarin pas malam Kamis, malam pertama, ternyata Mbak Mia saking groginya walaupun udah nikah sah menurut agama dan pemerintah, karena kamar panawung lanang. Saking groginya Mbak Mia sampai wetenge ules kepingin untuk satu nang hadapan pengantin lanang masa ngantuk sembarangan. Akhirnya maaf itu teh dikimput. Barang itu teh dikimput malah bisa diajak kompromi. Itu teh dikimput malah bunyinya panjang. Barang Mbak Mia ngantuk, Mas Andi jawab, manisnya. Jebule pengantin anyar untuk membuni nanas. Beda karo pengantin nanas, pengantin bodol. Apa ning bodolan pengantin. Mbak Putih nang kamar kepentuti. Mbak Aki jawab, lebar mangan apa? Makanya ini makan ngaji bareng. Mbak Putri nang kono peteng kesandung waktu. Sing kesandung waktu Mbak Putri, Mbak Aki jawab, matane pecicilan. Orang kemutan pian boleh dadi pengantin anyar. Makanya ini Mbak Mia kesandung karpet. Sing kesandung Mbak Mia, sing kesandung sikile. Ternyata Mas Anggi jawab, aduh deh, sing sakit pundi. Sausik. Orang sing terus-terus bopong. Itu memang bunyi nanas. Maka yang namanya nikah, an-nikahu sunnati, faman rahiba an sunnati falaisa minni. Pernikahan adalah peraturanku, kata Nabi. Barang siapa yang tidak menyukai peraturanku, maka dia bukan termasuk golonganku, kata Nabi. Dalam hadis ini bukan hanya yang disebut bukan golongan kajian Nabi itu yang gak mau nikah, termasuk orang yang suka menggagalkan khidbahnya orang lain, menggagalkan lamarannya orang lain, itu disebut bukan umatnya kajian Nabi. Contoh, ada anak laki-laki nih, udah ngelamar, udah mengkhidbah, dan ternyata udah netepin tanggal. Satu ketika si calon pengantin kakung datanglah ke desanya si calon pengantin perempuan. Yang namanya orang kepingin jadi tetangganya, makanya sebelum nikah aja udah serawung, udah gaul sama tetangga. Ternyata pas si calon pengantin kakung duduk-duduk lenggahan, Jagong, jagongan, jagong. Iya. Si calon pengantin kakung ikut jagongan nang warung. Ternyata sing de warung ngucap, Mas, emang betul sampai harapan uli anak Ibu Sartina. Sampai ngerti ya, anak Ibu Sartina itu mantan pemandu lagu. Dina-dina lebih gawai pun. Orang saya dilanjutkan, gak kayak dipikir maning. Akhirnya si calon pengantin kakung rasa bimbang. Akhirnya wis netep tanggal, wis mengkhidbah gara-gara omongan sing di warung. Akhirnya gagal nikah. Si menggagalkan nikah itu termasuk kata Kanjeng Nabi, bukan termasuk golongan umatnya Kanjeng Nabi. Maka alami nikah adalah tanda-tanda kekuasaan Gusti Allah. Sebab wong lanang dirasa cinta karo wong wadon dirasa cinta karo wong kakung. Iku arane normal. Sebab zaman saiki akeh wong ora normal. Salah satu orang normal di zaman sekarang adanya penyakit LGBT, lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Itu penyakit KB. Anak penyakit anaknya lesbian, wong wadon demen
Hindi. Ikunuhan ko kaya Taiwan mabihan. Berarti mumpuni baru. Loh, ini bukan penyakit baru. Dari zamannya Nabi Lut alaihissalam, ternyata kaumnya Nabi Lut, umatnya Nabi Lut, ana sing kejadian wong lanang demenan karo wong lanang. Apa azabnya? Allah langsung mengirimkan batu kerikil panas dari neraka untuk menghukum orang-orang yang punya penyakit seksual menyimpang. Di zaman modern kita sekarang ini, orang-orang yang menganut LGBT pada mantan jarene sing lanang demen lanang kena kerikil neraka. Kristina lang orang biar dibales. Jangan begitu. Padahal azabnya di zaman sekarang nek ana wong lanang demenan karo wong lanang, wong wadon demenan karo wong wadon, azabnya adalah derajat mereka lebih asor ketimbang hewan. Hewan gue bisa beda tenan di lanang di wadon. Contohnya kitik. Angkat setan kitik jago demen karo kitik jago. Di mana-mana jago ketemu jago malah tarung. Kenapa jago ketemu jago dia tarung? Dia menunjukkan kegentlemanannya, kejantanannya, dan kelanangannya. Yang gitu, jago ketemu malah pada tarung. Lain anak wong lanang demenan karo wong lanang, berarti derajatnya lebih asor ketimbang hewan. Langgere jago karo jago demen-demenan, 2024 besok ya Allah, ndok larang regane. Gimana ndok larang regane wong jatane demen karo jantan? Kok betina sih pangendoki sama? Maka kenapa hari ini pernikahan disebut tanda-tanda kekuasaannya Gusti Allah? Karena normal Mas Anggi jatuh cinta sama Mbak Mia pun jatuh cinta sama Mas Anggi. Oke, sugeng tindak Pak Kapolsek, sugeng tindak Kapolsek juga banyak tugas. Mangga-mangga dari kakak Kapolsek. Hari ini Pak Kapolsek datang dengan balok 2, nanti pulang langsung baloknya 3. Apa Pak? Insya Allah nih Pak naik pangkat, semoga. Terima kasih Bapak Kapolsek mohon bantuan untuk dikasih jalan karena memang seorang pejabat, seorang abdi negara tugasnya macam-macam. Apalagi hari ini kalau hadir di hajat pribadi, udah pengajian, ikut kondangan surat. Kondangan Pak Kapolsek? Ya kondangan sudah. Beliau pergi sambil senyum. Dikasih kondangan apa tidurnya kondangan. Terima kasih Pak Kapolsek. Terima kasih juga atas hadirnya bersama keluarga besar Bapak Haji Marsalu Ibu Mastika saat ini. Dengan hadirnya para abdi negara, pengajian hari ini membuktikan bahwa pihak kepolisian Republik Indonesia juga sangat senang dengan pengajian. Tepuk tangan dulu dong. Yang ketrok utangnya luas sekali. Pak, yang ini banter ketara utangnya ke. Semoga ya rezekinya barokah. Pak Kapolsek sambil pindah ke sana, saya kasih info Pak Kapolsek. Hari ini titel polisi dan titel TNI kalah tinggi. Soalnya yang lebih tinggi adalah titelnya Pak Banser. Kenapa? Karena TNI polisi disebut abdi negara. Namanya abdi itu masih mengharapkan gaji. Apalagi kepala desa, itu abdi negara bro. Karena gak cuma gaji sebongkok bongkoknya pula diterima. Terus mumpuni abdi negara karena masih mengharapkan angkot. Maka titel hari ini yang tertinggi adalah Pak Banser. Kenapa? Banser seragam tubuh dewek. Betul. Banser itu seragam tubuh sorangan. Sepatu tuku sorangan, sampai anak topi ya tuku sorangan, modal dewe. Maka ternyata titel Pak Banser lebih tinggi ketimbang Pak Polisi. Mana Pak Polisi? Ini enak. Saya ngomong begitu Pak Polisi langsung bikin laporan ke foto saya. Mohon izin Pak Polisi. Dulu kakak saya itu alhamdulillah nyalon polwan. Pas sudah masuk di polwan, ternyata tinggal mendaftar dan bayar administrasi. Ternyata kiai-kiai kami itu melarang kakak saya tidak boleh jadi polwan.
Soalnya kakak saya laki-laki. Iya kan, nggak boleh kan? Kodrat namanya Bu. Akhirnya karena kakak saya nggak bisa jadi poluan, saya melanjutin tuh. Pas saya udah daftar poluan Bu, ya Allah, udah daftar ternyata langsung ditolak sama akademi kepolisian. Pertama tingginya nggak nyangka, yang kedua unsurnya pati ceronok Bu. Nggak masuk saya jadi poluan. Tapi kan saya orangnya nggak putus asa Bu. Akhirnya saya berpikir gimana caranya ya supaya saya jadi keluarga kepolisian. Akhirnya saya banting setir, nggak nyalon poluan, tapi saya langsung nyalon Bayangkari, istri polisi. Amin. Boleh, apa? Waktu itu mudah-mudahan Iya, banget tuh. Saya mau kepingin jadi istrinya polisi. Saking ngumpetnya, saya ngapalin sumpahnya polisi. Begini sumpahnya polisi. Berapa? Kami polisi Indonesia satu, berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Dua, menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan